bisa kita kondisikan sehingga waktu zuhur kita sudah bisa sampai ke hotel dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjidil Haram. Jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti antara pede sama enggak pede kalau di kamera. Udah Anda di bawah aja ya? Di bawah aja. Anda di bawah aja. Oh gitu. Anda di bawah aja. Anda di bawah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mau kita lanjut? Ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari cerita Abdullah bin Umar, bahwasanya tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal selamanya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, au abiri sabil, atau seperti seorang pengembara, yang artinya hanya lewat, Bapak Ibu. Ya. Kita semuanya akan pulang. Kita akan beristirahat. Itu merupakan perkara yang nggak bisa kita halangi. Kita akan pulang semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya lewat. Dunia ini hanya sebentar. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Innamal hayatud dunya la'ibu." Dunia ini hanyalah sebuah permainan. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur," kata Allah. Tidak lain, dunia ini hanyalah sebuah kesenangan yang menipu. Kita jangan sampai tertipu dengan dunia, terlalaikan dengan dunia, karena di sini kita hanya lewat. Ya, kita akan pulang, kita akan beristirahat, kita harus perbanyak amal. Ya, karena ketika kita meninggal dunia, Allah itu tidak menanyakan seberapa banyak harta kita, seberapa besar rumah kita, seberapa banyak mobil kita, seberapa tinggi jabatan yang kita miliki. Allah itu nggak akan menanyakan hal itu semua. Allah itu hanya menanyakan amal kita, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang kelak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Alhamdulillah, kita sedang berada di Mekah. Artinya kita harus perbanyak taubat, ya, perbanyak istighfar atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jangan pernah putus asa.
seberapapun dosa yang pernah kita lakukan, seberapapun besarnya dosa yang pernah kita kerjakan, itu akan Allah ampuni asal kita mau bertobat. Ya, sebagaimana yang Rasulullah, yang Allah katakan dalam firman-Nya, "Man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat." Orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang mau beriman kepada Allah, dan orang yang mau mengerjakan amalan-amalan saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, kata Allah. Maka Allah ganti semuanya keburukan mereka itu dengan kebaikan. Artinya ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan cuma hilang dosa kita, tapi diganti dengan Allah dengan kebaikan. Kita selagi berada di Masjidil Haram, perbanyak taubat, ya, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang pernah kita perbuat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Abdullah bin Umar, yaitu untuk selalu memotivasi diri, memanfaatkan waktu dengan baik dengan beramal ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, bahwasanya beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiru shabah." Jika engkau berada di waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Ya, boleh jadi sore kita di dunia dan paginya sudah menjadi penduduk akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lihat di sebelah kanan kita. Ini adalah Ummul Qura, ya. Ummul Qura khusus untuk akhwat, ya, khusus untuk perempuan. Dan di depannya itu nanti ada Ummul Qura yang khusus laki-laki. Jadi bagi ibu dan bapak yang menginginkan anaknya atau saudaranya ingin masuk ke kuliah Ummul Qura ataupun ke Universitas Islam Madinah, itu bisa dipersiapkan dari sekarang, ya. Di antaranya bahasanya, hafalannya, ya, nggak perlu memikirkan biaya. Kalau di Arab Saudi itu semuanya ditanggung. Bahkan untuk membuat paspor pun itu semuanya ditanggung. Kita di sini mendapat uang saku per bulan, ya. Uang saku per bulan itu 840 real, kurang lebih 4 jutaan, 3 juta lebih. Itu uang saku untuk jajan. Ada juga uang untuk beli kitab. Kemudian tiket liburan musim panas ke Indonesia, itu semuanya dapat fasilitas asrama. Jadi berbalik, biasanya kalau di sini itu berbalik, ya. Kalau kuliah di luar negeri yang lain, itu biasanya orang tua itu kan mengirim uang untuk anaknya kuliah. Tapi kalau di sini terkadang anaknya yang justru malah mengirim ke orang tuanya. Hah? Mati. Cek. Dari tadi mati. Oh. Oh, cek. Ya. Jadi berbeda. Kalau di sini itu anak itu bisa mengirim kepada kedua orang tuanya. Nah, ini ini Ummul Qura khusus laki-laki, ya.
Kalau ingin informasi lebih lanjut, kapan pendaftarannya, syaratnya apa aja, itu bisa dicek, bisa dilihat dari Facebook ataupun websitenya. Dan websitenya itu juga bisa bahasa Indonesia, ya. Itu websitenya itu www.com.iu.edu.sa. Nah, itu websitenya, bisa dilihat persyaratannya semuanya di situ apa aja. Dan saya sarankan untuk mengambil kuliah yang ingin diambil, karena di sini ada beberapa kuliah, ya, mata kuliah seperti ada syariah, ada hadis, ada Quran, ada bahasa, ya, ada usuluddin. Nah, itu kalau ingin memilih salah satu dari kuliah tersebut, nah itu dari awal tuh dasar-dasarnya harus mulai dipelajarin, karena pertanyaannya itu biasanya tesnya itu nggak jauh dari jurusan yang mau kita ambil, gitu. Itu dari kelas 2 SMA pun, SMK pun itu sudah bisa mengajukan, walaupun syahadahnya atau ijazahnya belum keluar. Jadi ketika diterima, dia meneruskan sekolahnya dulu sampai selesai SMA, dapat ijazah, baru dilampirkan, gitu. Jadi bisa diduluin untuk daftarnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tepat di depan kita adalah wilayah Arafah. Apa tandanya? Tandanya itu batasan kuning. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, Arafat start here. Artinya, kalau kita melewati batas tersebut, kita sudah memasuki wilayah Arafah, yang dimana pada tanggal 9 Zulhijjah para jamaah berkumpul di sini untuk wukuf di Arafah, karena kata Rasulullah SAW, Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi ibu dan bapak nggak perlu membayangkan panasnya seperti apa, karena sekarang di Arafah sudah cukup banyak pohon-pohon besar, ya. Di sini pada tanggal 9 Zulhijjah para jamaah berwukuf, dan sebelumnya pada tanggal 8 Zulhijjah itu namanya hari Tarwiyah, yang dimana para jamaah mabit di Mina, itu sunnahnya, ya. Apabila enggak pun tidak mengapa, langsung menuju ke Mina. Biasanya para jamaah haji Indonesia yang reguler itu langsung menuju ke Arafah, karena kalau seandainya mengambil waktu Tarwiyah, dikhawatirkan karena kondisi yang begitu padat, sehingga yang dikhawatirkan itu tidak mendapatkan wukuf di Arafah, jadi langsung mengambil Arafah tanpa mengambil Tarwiyah. Nah, ini sebentar lagi di sebelah kanan kita, ya. Nah, ibu dan bapak lihat semua. Nah, itu batasan-batasan kuning. Nah, batasan-batasan kuning, Arafat start here, itu adalah tanda batasan dari wilayah Arafah. Nah, depan kita juga ada. Kalau kita sudah melewati batasan tersebut, artinya kita sudah memasuki wilayah Arafah. Ibu dan bapak yang belum pernah melihat, mungkin bayangan Arafah itu gurun, ya. Ternyata tahu banyak pohon-pohon yang sudah cukup besar, ya. Tendanya pun sekarang sudah enak, apalagi yang furodah. Nanti kita bisa jelaskan mana yang furodah, tenda furodah, mana yang plus, dan mana yang reguler. Itu kalau bisa, kalau kita ada uang, kalau kita ada rezeki, saya sarankan untuk mengambil yang furodah. Yang
terbaik, ya, nyaman, waktunya langsung berangkat tanpa antri, ya. Nah, itu bekas tenda-tendanya Bapak Ibu pas kemarin wukuf. Kalau dulu sebelum ada tenda itu, dulu tuh cuma sekedar kayak sampiran kain disangkut-sangkutin gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah pakai tenda, sudah pakai blower, ya, AC kayaknya belum Sat, kalau reguler paling yang furoda, ya, yang furoda baru AC. Tapi yang reguler itu waktu itu saya bawa masih kipas angin yang ada airnya itu. Selagi ada kesempatan, ya, uang ada, uang bisa dicari, tapi kesempatan itu sulit, ya Bapak Ibu. Nah, udah ada yang di langit. Udah ada yang di langit kayaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tepat berada di sebelah kanan kita itu adalah Jabal Rahmah, ya, Jabal Rahmah, yang dimana katanya, ya, benar atau enggaknya wallahu alam, itu adalah tempat pertemuan di mana Nabi Adam dan Hawa, dan di situ juga tempat di mana Rasulullah SAW tepat di bawahnya beliau wukuf, ya, di Arafah. Itu kalau pada tanggal 9 Zulhijjah, batu gunung tersebut itu semuanya menjadi putih, ya.